Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas mengenai menelaah teks diskusi. Nah, sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe dulu channel ini, dan saya akan kembali setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menelaah struktur teks diskusi dalam kurung dan teks eksposisi. Nah, baik, sebelum memulai pelajaran, saya ingin mengajak kita semua untuk turut bersimpati dan memberikan bantuan semampu kita bagi saudara-saudara kita yang terkena musibah. Sebagaimana kita ketahui, dalam beberapa hari terakhir ini musibah sedang melanda beberapa daerah di Indonesia, yaitu terjadinya longsor di Sumedang, Jawa Barat, gempa di Sulawesi Barat, banjir di 7 kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, dan meletusnya Gunung Semeru. Yang tak kalah mengejutkan adalah berita wafatnya Syekh Ali Jaber, ulama kelahiran Madinah, Arab Saudi. Mari kita kirimkan doa untuk beliau. Ketika saya baca dan setiap malam bisa merasakan Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha. Ketika saya baca fa in amsakta nafsi farhamha, saya bisa merasakan ketika Allah wafatkan saya malam itu. Amin. Sedikit menyinggung kembali atas bencana banjir yang terjadi di Kalsel. Disebut-sebut akibat terjadinya fenomena El Nino atau badai La Nina. Katanya pula, fenomena badai La Nina ini terjadi karena kerusakan hutan. Nah, dalam pembelajaran kita hari ini, kita juga akan menelaah teks diskusi yang terkait dengan isu lingkungan ini. Baik, pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas persamaan dan perbedaan teks eksposisi dengan teks diskusi. Sebenarnya, dari segi struktur, kedua jenis teks tersebut tidak ada perbedaan. Struktur teks diskusi itu terdiri atas pendahuluan atau isu, kemudian isi, dan yang ketiga adalah simpulan. Nah, sedangkan struktur teks eksposisi itu terdiri atas tesis atau pernyataan awal, kemudian bagian argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, sekilas istilah yang digunakan nampak berbeda, namun maknanya kurang lebih sama. Istilah pendahuluan atau isu itu kurang lebih sama dengan tesis atau pernyataan awal. Nah, isi dalam teks diskusi juga berupa argumentasi. Kemudian simpulan dapat dikatakan merupakan kata lain dari penegasan ulang. Kurang lebih sama, bukan? Ya, perbedaannya hanya pada bagian isi atau argumennya saja. Masih ingat apa perbedaannya? Iya, betul. Argumentasi dalam teks eksposisi bukan untuk menyajikan sudut pandang yang bertentangan. Dalam hal ini hanya berasal dari satu sudut pandang saja. Nah, sedangkan bagian isi dalam teks diskusi memuat dua argumentasi atau sudut pandang yang bertentangan. Nah, bedanya di situ. Nah, untuk lebih jelas lagi, kali ini kita akan menelaah struktur teks eksposisi dan teks diskusi. Kita mulai dulu dengan teks eksposisi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Perhatikan pertanyaan yang ada di buku paket halaman 123. Nah, di situ ada pertanyaan, kira-kira apa jawaban yang nomor 1 ini?
Teks bacaannya kan kita sudah bahas kemarin di pertemuan sebelumnya. Ya. Iya betul, sesuai pokok pikiran paragraf 1 dan 2, penulis dalam teks tersebut berpendapat bahwa cara mengatasi anak-anak yang bertambah gemuk adalah dengan berolahraga. Hal ini dilakukan agar fisiknya tumbuh dengan baik. Sekarang yang nomor 2. Ya betul, jawabannya adalah ya diantaranya semakin gemuk dan gemuk, atau semakin diperburuk, tidak sehat, masalah kesehatan. Kemudian ada juga cara terbaik dengan berolahraga, bermain olahraga, teman baru, menjaga kebugaran, sangat menyenangkan. Nah itu yang nomor 2. Kemudian nomor 3, kira-kira judul apa yang tepat untuk teks tersebut? Ya, boleh, mungkin judulnya bisa anak-anak dan olahraga, atau mungkin kalian bisa juga menjawab dengan pentingnya olahraga bagi anak. Atau jika kalian ada pendapat lain judulnya, silahkan tulis di kolom komentar. Nomor 4, kira-kira apa jawaban ini? Iya betul, kita artinya kita semua, baik penulis maupun pembaca. Kita lanjutkan yang nomor 5. Kira-kira apa ini? Iya betul, penulis mengatakan bahwa untuk mengatasi kegemukan anak adalah dengan berolahraga. Alasannya, fisik anak dapat tumbuh dengan baik, olahraga juga menyenangkan, memperbanyak teman, dan belajar kerjasama. Nah, nomor 6, emotif. Pada pelajaran yang lalu, kata-kata atau kata-kata atau kalimat emotif ini adalah kata-kata atau kalimat yang menggugah perasaan. Nah, jawabannya yang nomor 6 adalah iya boleh. Jawabannya bagaimana mengatasinya, kemudian bersyukur, bosan, menyedihkan. Itu adalah kata-kata emotif yang ada dalam teks bacaan. Kalian mungkin bisa menemukan lagi yang lain. Nomor 7, iya betul, jawabannya kata-kata persuasif lainnya itu diantaranya yang ada dalam paragraf 1, cara terbaik, atau yang ada di paragraf 5, sebaiknya, dan bisa juga jauh lebih baik. Itu merupakan kata-kata persuasif. Nomor 8, ya mudah sekali ini jawabannya. Kalian bisa milih, bisa tuliskan lalu, selain itu, yang, jadi, sedangkan, seperti, dan lain-lain. Kemudian nomor 9, ini tulis yang terkait dengan anak-anak dan olahraga ya. Kira-kira apa ini? Nah, kalau yang terkait dengan anak-anak yaitu gemuk, bosan, nonton televisi, main game. Kemudian yang terkait dengan olahraga yaitu kesehatan, fisik, permainan, menyenangkan, banyak teman,
kerjasama. Kemudian yang nomor 10, jawabannya adalah menganjurkan agar anak-anak sebaiknya berolahraga. Iya. Nah, nomor 11 dari jawaban nomor 10 itu adalah iya, betul. Alasan penulis karena dengan berolahraga pertumbuhan fisik lebih baik, menghilangkan rasa bosan, belajar kerjasama, dan banyak teman. Nah, demikian contoh telaahan kita terhadap teks yang terkait dengan anak-anak dan olahraga yang belum ada judulnya dalam teks tersebut. Yang teks tersebut adalah merupakan contoh teks eksposisi. Nah, sekarang kita perhatikan model teks diskusi berjudul daur ulang untuk gaya hidup hijau. Nah, pada telaahan kita untuk teks ini saya akan contohkan sampai nomor 7 saja. Maka untuk berikutnya tugas kalianlah untuk melanjutkannya dan mengerjakannya secara mandiri ya. Baik, kita mulai telaahan kita untuk nomor 1. Judulnya mungkin adalah nomor 1 ini jawabannya adalah ya, daur ulang dan aksi nyata untuk lingkungan. Nah, yang nomor 2 jawabannya adalah ya, betul, menggugah kesadaran masyarakat yang masih enggan berbuat nyata untuk melestarikan lingkungan lewat gerakan daur ulang. Nah, pertanyaan nomor 3, sudahkah efektif? Iya, boleh. Alternatif jawabannya mungkin tentu saja sudah efektif. Alasannya kira-kira apa? Iya, kira-kira alasannya adalah karena menyentil tindakan dan pendapat sebagian orang yang memilih untuk berhenti di teori saja, tapi tidak pernah atau tidak berbuat sedikit pun untuk berbuat yang nyata. Jadi tindak nyata itu tidak ada. Nah, sekarang kita lanjutkan yang nomor 4. Kira-kira apa ini jawabannya? Iya, betul. Untuk menyatakan bahwa gaya hidup yang dirujuk bukanlah menggunakan busana atau pakaian berwarna hijau, tetapi untuk turut andil dalam melestarikan lingkungan. Nomor 5. Tinggal kalian kaitkan saja ya apa yang diungkapkan dalam pendahuluan, lalu hubungkan dengan bagian isi, dan kita kaitkan lagi dengan bagian simpulan. Nah, teks diskusi tersebut itu disusun dengan pendahuluan yang mengungkapkan tentang peduli lingkungan masih belum diikuti aksi nyata. Lalu di bagian isi diungkapkan perbandingan pemikiran dua kelompok yang berbeda tentang daur ulang untuk pelestarian lingkungan tersebut.
Kemudian ditutup dengan kesimpulan bahwa daur ulang tidak sulit jika kita memikirkan serius mengenai manfaatnya. Nomor 6. Ia menggunakan kata atau frasa namun di pihak lain. Nah, jadi satu pihak berpendapat pro, lalu satu pihak yang lain berpendapat kontra atau menentang. Nah, jadi kedua hal yang bertentangan itu baik pro, yaitu pro, dan yang kontra itu dihubungkan dengan frasa namun di pihak lain. Nomor 7 sekarang. Simpulannya adalah nomor 7. Ini jawabannya, bahwa simpulan pada teks tersebut menegaskan kembali apa yang diungkapkan pada bagian pendahuluan, yaitu untuk mengajak masyarakat bertindak nyata menjaga lingkungan dengan memikirkan manfaatnya yang besar di kemudian hari dan membuang jauh-jauh anggapan negatif, perilaku masa bodoh dan apatis terhadap gaya hidup hijau, ya, dalam tanda petik. Nah, mungkin cukup sampai nomor 7. Tugas kalian menjawab nomor 8 dan seterusnya. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan. Kalau ada, kalian tuliskan di kolom komentar, ya. Jika ada, nanti kita akan bahas sama-sama di kolom komentar itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Salah dan hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.